Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Johana. Kali ini saya akan membahas tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai antarmuka antara perangkat keras komputer dengan pengguna, atau suatu penghubung jembatan antara manusia dan komputer. Tanpa operasi sistem, komputer tidak dapat berfungsi secara optimal dan efisien. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari sistem operasi. Yang pertama adalah hardware. Sistem operasi memastikan bahwa aplikasi dapat mengakses komponen atau perangkat keras. Ini melibatkan identifikasi komponen. Operating System, yang disebut dengan OS, adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer sehingga bisa digunakan untuk menjalankan program aplikasi. OS akan muncul dan mulai beroperasi pada perangkat ketika proses booting atau ketika komputer dinyalakan. Komponen ini bekerja sebagai pengontrol utama interaksi antara hardware dalam perangkat dengan software yang ada di dalamnya. Lalu kemudian dari operating system ke end user. End user secara harfiah diartikan sebagai pengguna terakhir. Dalam dunia bisnis, istilah ini merujuk pada pengguna akhir dari suatu produk atau layanan. End user adalah orang atau kelompok pengguna yang tahu cara menggunakan dan memanfaatkan sebuah produk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, end user adalah orang yang menggunakan produk, perangkat lunak, atau perangkat keras setelah sepenuhnya dikembangkan, dipasarkan, dan dipasang. Fungsi sistem operasi atau yang disebut dengan OS, ada beberapa perangkat lunak yang menjalankan masing-masing sesuai dengan fungsinya. Yang pertama yaitu manajemen proses. Manajemen proses membantu OS untuk membuat dan menghapus proses. Ini juga menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi dan komunikasi antar proses. Yang kedua, manajemen memori. Modul manajemen memori melakukan tugas alokasi dan dealokasi ruang memori untuk program yang membutuhkan sumber daya ini. Yang ketiga, manajemen file. Manajemen file mengelola semua aktivitas terkait file seperti penyimpanan organisasi, pengambilan, penamaan, berbagi, dan perlindungan file. Yang keempat, manajemen perangkat. Manajemen perangkat melacak semua perangkat modul yang juga bertanggung jawab untuk tugas ini dikenal sebagai pengontrol 1 atau 0. Ia juga melakukan tugas alokasi dan dealokasi perangkat. Yang selanjutnya yaitu manajemen sistem I dan 0, yaitu salah satu tujuan utama OS ataupun adalah menyembunyikan kekhasan perangkat keras tersebut dari pengguna. Dan yang selanjutnya yaitu masih banyak lagi seperti manajemen penyimpanan sekunder, keamanan, intervensi perintah, jaringan, akuntansi pekerjaan, manajemen komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan tentang sistem operasi adalah bahwa mereka memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu keamanan. Sistem operasi melindungi data pengguna dengan menggunakan kata sandi dan teknik keamanan lainnya. Yaitu kedua, kontrol atas kinerja sistem. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer, memastikan alokasi yang efisien. Yang ketiga, efisiensi pengguna sumber daya. Sistem operasi memungkinkan pengguna sumber daya komputer secara efisien sehingga program dapat berjalan dengan baik dan tanpa gangguan. Yang keempat, platform untuk menjalankan
program. Sistem operasi menyediakan platform di mana pengguna dapat menjalankan program dengan nyaman dan efisien. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.